penunjukan dari data DTKS warga kami. Jadi kemarin itu waktu Sambal Desa Sampuroso itu kan sudah ditunjuk di Posyandu, yang mau dibantu itu di Posyandu untuk menanggulangi stunting dan juga warga miskin kan yang jadi kader Posyandu kan ada di situ juga pemberdayaan lingkungan di sekitar dusun. Jadi kalau ini nanti dirubah lagi datanya, terus berapa orang juga yang dapat, jadi nanti merubah juga. Nanti orang yang jadi simbolis kemarin itu bagaimana jawabnya gitu, kami sebagai perangkat desa. Jadi mohon petunjuk yang sudah kemarin itu simbolis secara langsung waktu ada sosialisasi juga kunjungan Pak Ibu Bupati dan rombongan. Itu kan ada greenhouse, ada tanaman-tanaman penghijauan, ada banyak di situ. Nah, rencana kan sudah disurvei dari dinas KUPT pertanian waktu itu. Pertanian, ketahanan pangan juga mungkin perikanan juga dari sini. Nah, itu mohon petunjuk apa itu orang-orangnya itu berapa, terus apa dialihkan dari situ kan itu. Terima kasih. Ini langsung dijawab saja ya. Oh, kita mau dulu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk di lapangan nanti. Ya, Mas Barat. Beberapa orang yang kita tunjuk itu secara lahan tidak memiliki lahan atau terbatas lah. Apakah ini nanti bisa dibikin satu tempat untuk perawatan bersama atau bagaimana? Jadi kalau memang bisa seperti itu kan saya bisa menyediakan lahan desa yang tidak terpakai. Kemarin ada dari bantuan 3 rumah atau apa itu juga saya sediakan tempat untuk membuat rumah. Mungkin kalau bayangannya seperti ini ya Pak. Kolam-kolam itu datang di satu tempat, nanti sumber airnya kan sudah ada gitu. Sementara itu dulu. Karena air kan kalau di tempat desa air tidak bayar, Mas. Tapi kalau di rumah-rumah kan air bayar. Coba nanti kita diskusikan. Saya pas datang ke sana untuk melakukan penyerahan simbolis oleh Bapak Bupati. Sebenarnya itu untuk yang data untuk warga miskin. Tapi kenyataannya saya kan tidak ada ya pas acara di situ kan otomatis saya tidak ada. Otomatis mungkin yang Mas Bangkit waktu itu yang datang ke sana gitu Mas Bangkit. Ya, itu nyata Pak Sukiman. Jadi untuk biar kita itu seragam Pak. Jadi untuk kegiatan ini tetap kita putuskan untuk warga yang masuk dalam DTKS. Kesannya bukan kesannya seragam benar Pak ya. Tapi untuk yang panjangnya, untuk yang di posyandu nanti panjangnya tidak untuk yang di posyandu tetap kita akan usahakan untuk tahun ini, tapi bukan untuk budidaya ikan, tapi intervensi nanti untuk anak-anak itu di posyandu seperti itu Pak. Nanti mau ya Pak, tapi tetap ini saya milik saya nyuwun yang tetap DTKS untuk yang 5 ini. Karena ini kaitannya dengan sudah perda Pak, perda waktunya sudah ada untuk kemiskinan. Nanti kalau nyelewat untuk stunting nanti repot. Terus selanjutnya untuk yang desa Sekar Putih juga bukan lokus stunting yang tingkatnya tinggi ya, termasuk kita masuk di situ untuk yang Sekar Putih. Berarti di sana itu sebenarnya termasuk berarti dari semua barisannya Pak. Tapi ada ya Pak yang stunting wadai, tapi tidak termasuk tebal misalnya stuntingnya. Tapi nanti bisa nanti tetap kita pilih, kita upayakan untuk kita lakukan intervensi berupa ada lah pokoknya Pak, ada olahan-olahan seperti itu, olahan-olahan ikan nanti kita intervensikan ke anak-anak memang yang membutuhkan seperti itu. Terus Pak ya. Untuk yang kedua, untuk yang Sidoarjo ini sebenarnya gini Pak Dinan. Jadi memang untuk kemiskinan ini satu orang dapat satu, intinya satu itu kalau panen mereka konsumsi dia di lahannya sendiri dan mereka itu dilatih agar bisa melakukan budidaya. Intinya kita itu mengelola mereka biar mereka itu bisa pola, intinya pola
mendapat pendapatan dari sisi perikanan seperti itu. Jadi ya kalau bisa ya yang berpapahan. Oh ini kecil loh nanti gambarnya Mas Sofi seperti itu, Mas Sofi coba di gambarnya nggak dulu seperti apa. Ini kecil-kecil kayak belum bukan besar-besar. Jadi mungkin air pun ya sedikit sekali ini kita upayakan seperti ini ya, cuma 1 meter. Jadi misalnya untuk pembudidaya yang gampang itu ya tidak pas. Nanti untuk semen jangan khawatir Pak Kadin, kita usulkan untuk yang di angka itu memang untuk pembudidaya besar seperti tempat panjenengan. Jadi ini biar untuk yang BTKS saja. Depan nanti semen kita usulkan seperti itu. Nanti Pak Benar tetap diupayakan yang punya lahan sedikit ini paling di depan rumah. Muat berapa ribu? Makanya itu Mas 150. Jadi intinya itu Mas Anies seperti ini Mas Anies. Jadi ya orang-orangnya itu dilatih mulai awal lah. Jadi biar mereka itu ya seperti rasanya nanti suwe-suwe ya kalau jenengan berkelompok gitu. Jadi panjenengan bisa bina orang-orang itu masukkan kelompok jenengan, nanti jenengan usulkan sama Pak Mas Anies. Nanti bisa tempuran itu ya membuat kelompok lagi ya orang-orang yang ini dimasukkan, bisa seperti itu. Kalau di tempuran itu ya sentranya ikan. Mungkin panjenengan yang mungkin agak-agak orang yang bisa diajak lah seperti itu. Yang tempuran. Kendal ini bisa ya. Bukan yang 6 kali 8. Ini saya tambah dari kepala. Terima kasih Bapak Ibu. Kemarin kita ini enggak serta-merta dinas ya. Jadi kemarin kita sudah audiensi dengan Pak Bupati karena menurut petunjuk beliau. Karena ini yang sasarannya karena orang miskin. Kalau kita kasih kolam yang besar, ya, nanti akan kesulitan di sektor pakan, air, juga ketersediaan air dan sebagainya. Karena ini memang itu tadi di awal saya sampaikan minimal untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Jadi pengen lele, pengen apa nggak usah tuku, kira-kira kayak gitu. Ini untuk penanganan kemiskinan ekstrim, sehingga memang tidak kolam yang besar. Biasanya dinas kita untuk yang terkait dengan provinsi maupun pusat paling enggak biasanya diameter 3 meter ya kalau kolam bioflok, atau kalau permanen biasanya 4 kali berapa. Tapi karena ini sasarannya ditujukan untuk masyarakat yang notabene kalau dulu itu 10% desil 1 di BPKS. Desil 1 di BPKS itu kalau zaman dulu istilahnya adalah rumah tangga sangat miskin. Dulu kan ada RTSM, kemudian miskin, rentan miskin dan sebagainya. Nah, ini sebagai pemungkit awalan. Nanti kalau maunya senang berkembang, nanti akhirnya bisa membentuk kelompok. Pokdakan itu minimal 10 orang. Nanti pada akhirnya bisa jadi besar ya. Untuk bisa jadi besar itu nggak mungkin langsung besar ya, besar. Jadi teman-teman yang sudah bergelut di dunia perikanan, saya yakin di sini juga banyak pelaku usaha perikanan itu butuh jam terbang, butuh waktu yang lama, minimal kalau ini ada ikannya yang mengambang, ada 1-2 yang mati, itu penyebabnya apa, kemudian solusinya seperti apa misalnya. Kemudian kalau ada ikan itu nggak mau makan, itu penyebabnya apa, solusinya apa. Terus kalau ada air, ini air warnanya seperti ini bagus nggak misalnya dilakukan pelebaran bumi misalnya.
Nah itu hal-hal dasar yang nanti secara otomatis kalau sudah menggeluti di dunia perikanan nanti akan tahu upaya-upaya untuk mengatasi itu. Sehingga itu butuh waktu ya, butuh waktu. Teman-teman yang sudah bergelut puluhan tahun di dunia perikanan saya yakin akan hafal. Oh kalau lebar ini itu waktunya sore apa pagi misalnya, kemudian airnya harus disiapkan berapa hari dan sebagainya. Nah itu nanti butuh jam terbang, ya, butuh pendalaman, juga butuh wawasan, butuh ini. Tapi kalau untuk tingkat yang sederhana itu akan meminimalisir resiko yang lebih besar. Jadi nanti kalau iso ngopeni cilik-cilikan nanti akhirnya berkembang, tertarik, ada yang tertarik untuk lebih besar lagi, nanti bisa buat kelompok sekarang pakai OSS ya di DPR BPSP, kemudian ada kumhamnya, kemudian macam-macam, dan nanti bisa untuk pengembangan lebih lanjut. Saya kira itu butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi ini sebagai awalan dari Pak Bupati, Pak Wagub, karena ini intervensinya untuk masyarakat miskin, untuk menunjang kemiskinan ekstrim, makanya tidak diberikan yang besar-besar ya. Karena memang kalau semakin besar nanti akan membutuhkan semakin banyak energi. Iso-iso malah gak dinggo, mergane gak kuat makani, kira-kira gitu. Jadi ini sebagai pengungkit saja. Saya kira itu tambahan dari saya. Monggo Bu Kapit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jambangan Paron. Mungkin Bu Kabit sudah paham apa yang akan saya tanyakan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk prasyarat pembuatan pokdakan ya. Kemudian yang kedua, tadi setelah disampaikan ada syarat untuk calon peserta pelatihan itu ada 1 sampai 7. Ini kalau menurut saya ada 1 lagi Bu yang kurang, yaitu untuk modal. Karena setelah kita kita pahami untuk yang petani ikan itu kalau hanya 1 sampai 7 ini saya kira semua sudah ada. Mulai dari DTKS sampai ASN itu saya kira sudah siap. Tapi untuk keberlanjutan itu yang perlu dipikirkan. Karena untuk bidang perikanan terutama untuk lele itu tidak hanya sekali panen, atau bahkan tadi Pak Kabit menyampaikan itu hanya untuk dikonsumsi. Nah, itu nanti untuk keberlanjutan seperti apa? Karena kita kembali lagi ke modal. Terima kasih. Karena kalau kita mulai biasanya kan ini ada bantuan mulai dari tempat, bibit, pakan. Nah itu hanya digunakan untuk 1 kali getaran sampai ke panen. Nah setelah itu, setelah dikonsumsi kan kita juga kehabisan modal. Kalau untuk DTKS itu saya kira untuk usaha lele itu bisa dibilang keberatan karena butuh modal sangat besar. Sebenarnya kita ketahui harga 1 pakan itu sekarang sudah mencapai 1 sak 370.000. Itu untuk 1 sak. Belum untuk pakan yang kecil atau pakan nanti kalau misalnya ada penyakit atau ada keluhan di perjalanan pas pembudidaya. Moga jawab Bu Kabit. Jadi yang dari Jambangan, ini untuk yang Jambangan
tahun ini juga mendapat jembatan ya. Tahun ini juga mendapat yang dari provinsi ya. 20. Itu juga sama sebenarnya malah besar, itu juga harus diupayakan, juga harus ada keberanian. Harapannya memang harus ada keberanian. Tapi kan di tengah jalan kan ada permasalahan. Tapi ya saya tidak bilang ada apa-apa kan tidak seperti itu. Misalnya tak seperti ya, terus baru tidak apa-apa. Tapi kan ya namanya dibantu. Kalau jumlah kok yang miskin yang datang di DKS nih, orang yang sudah masalahnya dia sudah dewe nih, mana yang mandek, mana yang enggak, itu semua ada kendala. Itu tidak hanya di perikanan, itu baik peternakan sapi, ayam, kambing yang besar-besar pun ya seperti itu. Tapi kan itu bukan kehendak kita, yaitu nanti ada permasalahan-permasalahan yang akan kita pelajari. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya Bapak Bupati intervensi lagi seperti itu. Terus ini begini, untuk yang benih-benih ya, pakan jelas ini pakan cuma saya set cuma satu sak 30 kilo. Terus yang pakannya yang PF yang kecil itu pakan benihnya cuma 5 kilo. Ya pas dananya ya seperti itu, jadi cuma itu. Terus benihnya ini 500 ekor, otomatis kesesakan ya. Ya tapi saya nanti minta tolong untuk desa. Ini bisa menampung benih yang lainnya itu. Jadi untuk jadi ya. Jadi positif 500, tapi kalau dimasukkan di sini jelas cepat. Paling tidak muat ya maksimal 200, 200, dari 300 ini dulu mesti gak ada tandon yo. Yang dapat ini gak punya tandon yo. Yang dipikirkan ya wes Kalau nggak ada mampu aja banyak di desa. ya, Orang-orang yang lain pokoknya ini tanggung jawabnya kepala desa, tanggung jawabnya desa. Pokoknya berhasil orang yang saya lapor Pak Bupati itu pokoknya desa yang saya lakukan apa yang pernyataan di Pak Kepala Desa. Untuk yang kedua, untuk yang syarat perdagangan itu sudah berkali-kali dengan Pak Kepala Desa. Mudah sebenarnya mendapat dalam itu asalkan calon kelompok itu sudah gede kan ya Mas G. Kemarin memang mau ada yang buat kok dagang, tapi saya tunggu sampai saat ini belum ke dinas. Jadi untuk dilanjut saja kalau memang dilanjut, tapi kita jangan anggota kelompok 50 orang, jangan 10 orang saja, 50 orang adalah. Karena untuk petani ikan di desa Jabatan ada banyak sekali, mungkin itu untuk menampung Ya, para petani itu. sebagai awal 10 saja, karena kalau banyak-banyak ya sulit mengendalikan anggotanya sudah lupa menjaluk ini susah kalau 10 orang dapat ya. Itu Pak Anies mengalami begitu kelompok. Jadi kemudian syarat peserta pelatihan yang syarat peserta pelatihan yang ini kelanjutan tadi ya saya sampaikan. Ya itu tadi seperti itu. Jadi, Karena gini Bu, untuk umumnya untuk petani lele yang sudah jalan pun itu sekarang banyak yang dihentikan karena terdapat kendala di pakan. Jadi kalau misalkan ini nanti ada cita-cita untuk keberlanjutan, nah, itu harus dipikir ulang lagi di situ. Kalau awal mungkin untuk konsumsi atau untuk tambahan istilahnya tahu lah untuk awal tujuan awalnya. Nah untuk tujuan keberlanjutan itu nanti kan juga ada kendala lagi. Itu bukannya membantu malah berubah nih malah kalau dari situnya. Di awal ini kan tetap membantu sampai panen, bisa panen, panen dari kemudian yang kedua yang intinya untuk tahu maksudnya bisa digor. Terus nanti kan kita juga ada evaluasi sebenarnya nanti punya penyuluh, nanti untuk teman-teman penyuluh itu panggilan menjadi tim di sana untuk istilahnya membantu mereka untuk melakukan budidaya. Jadi nanti kan kita evaluasi mereka yang tahan orang kan yang tahan dan yang orang. Bu izin dulu Bu, untuk jenis lele ini kan kanibal. Jadi warga itu nanti kalau kanibal itu saling memakan temannya, dia habis jangan sampai akhir. Jadi mohon kalau bisa itu dialihkan. Jadi paten atau apa yang tidak bisa makan teman gitu, ikannya itu.
sangat sekali. Ini nanti akan dijelaskan setelahnya biar tidak kanibal seperti apa. Jadi pakanannya malah bukan kanibal, tapi pakannya gitu. Itu makanan ada pelatihannya nanti biar dibuat adik-adik dulu nanti. Kalau paten kan Ini nanti dan sampai Pak Kabes bisa mengalokasikan untuk membeli paten bisa untuk paten. Terus kemudian sekarang paten itu juga ada kelompok loh Pak Dua. Sekarang paten. masih ada pengalaman tapi tidak ada ikannya. Nah itu termasuk buatan berlanjut itu kelompok tidak berlanjut. Menurut saya itu bisa dikembali lagi mungkin di organisasi mana-mana yang bisa diangkat lagi untuk mengaktifkan kelompoknya. Ini Pak petugasnya ini namanya Pak Sofiandi untuk wilayah yang berbeda. Seperti itu mungkin ada lagi Pak pertanyaan. Bisa tidak ada Pak Jagir betul Pak? Kemudian paham saya Pak nanti misalnya kayak Mas Anies ya bantu teknisnya di orang-orang yang BDKS itu kayak Pak Narko yang bantu teknisnya yang ada kelompoknya ya bantu lah jadi Pak ini kalau memang sudah ada pertanyaan sudah dipahami acara kita akhiri. Ya, untuk yang persyaratan tadi nanti Mas Bangkit itu semua dibuktikan Mas Bangkit yang pernyataan nanti bisa berhubungan dengan desa dan nomor teleponnya nanti dihubungi untuk membuat pernyataan itu dan nama-namanya ini paling lambat dari seminggu lagi lah seminggu lah. Terus per desa berapa Bu? 5 Pak, per desa 5. Ini saya tunggu sampai dari ini Pak ya Rabu Pak ini. Nama-namanya beserta surat-suratnya. Ini surat-surat semua sudah kita kasih contoh. Dan nomor telepon juga ada di saya, nanti bisa dihubungi sama Mas Bangkit nanti. Pak Bangkit. Nomor telepon ya surat pernyataan semua sudah dibuatkan. Nanti paling tidak seperti itu. Juga ada berita acara Pak ya, kita bagi berita acara. Sama tidak apa-apa. Berita acara bahwa beritanya 5 orang itu juga sudah hasil musyawarah panjenengan itu. Berita acara musyawarah panjenengan. Nanti ditandatangani kepala desa, mungkin juga BPD. Takutnya itu Pak, BPD harus juga dirangkul tanda tangan musyawarah untuk menetapkan 5 orang. Maka kalau tidak, kok bagian yang desa ada adalah CD itu rangar-rangar atau model wartawan jadi takutnya seperti itu. Jadi tetap ada berita acara musyawarah di desa untuk menetapkan 5 orang. Ditandatangani oleh kepala desa juga BPD-nya sama ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf nanti bila ada yang kurang jelas bisa langsung berhubungan dengan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kegiatan ini nanti akan bisa berjalan dengan lancar dan kemiskinan juga bisa turun bisa diturunkan. Jadi di Ngawi tahun depan sudah tidak ada isu lagi untuk kemiskinan.